karena kesedihan, berusaha membantu orang lain. Berusaha membantu orang lain. Oleh karenanya Al-Imam As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, pernah berkata, dia mengatakan dua pokok kebahagiaan adalah pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua membantu orang lain. Ini dua pokok kebahagiaan. Anda kalau ingin bahagia, lakukan dua ini. Pertama ikhlas. Berusaha dalam segala kegiatan ikhlas karena Allah, bukan mencari komentar manusia, bukan karena kepentingan duniawi, bukan untuk melihat ya like atau dislike, tidak peduli. Saya mencari komentar Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda bisa ikhlas dalam segala kegiatan Anda, maka Anda akan meraih kebahagiaan. Yang kedua, membantu orang lain. Setiap kita bantu orang lain, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bahkan perkara yang mungkin tidak butuh biaya membantu orang. Kata Allah, ya wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkan majelis supaya atau rapatkan supaya orang bisa masuk duduk bersama antum di masjid, maka berilah kelonggaran bagi mereka. Yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kata para ulama termasuk kelapangan dada. Kelapangan dada. Ya, padahal tidak butuh biaya. Sehingga orang datang, silakan duduk samping saya. Itu ente bikin begitu, ente dapat apa? Kebahagiaan. Tidak usah jauh-jauh, kita sholat Jumat misalnya, sholat Jumat, full masjid rame. Ada orang bingung cari apa? Cari tempat. Kemudian kita, sini, kita rapat-rapat sedikit. Silakan, sambil antum tersenyum. Dia kemudian berdiri samping antum. Itu Allah kasih kebahagiaan bagi antum. Begitu saja. Sebaliknya, kalau antum kemudian bawa sajadah sendiri, sholat Jumat, terus kaki ente lebarin. Ente sudah siap mau datang, ente nggak mau. Dia mau sampingin, ente semakin lebarin. Pasti ente dapatkan hati ini jengkel, berundel. Allah bikin hati ente menjadi apa? Sempit. Berbuat baik kepada orang lain pasti mendatangkan kebahagiaan. Antum lihat orang di jalan, orang menyeberang, orang lagi sibuk-sibuknya, ente sempatkan waktu mengantar orang kakek tua tersebut sebentar. Berhentikan, kemudian antum berjalan mengantar orang tersebut. Allah pasti kasih kebahagiaan. Ya, ini asal kebahagiaan adalah membantu orang lain. Di saat kita penuh kesedihan, jangan lupa kita memberi kebahagiaan kepada orang lain. Niscaya kesedihan tersebut akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena saya katakan manusia paling berbahagia adalah siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia selalu menebar kebahagiaan bagi orang lain. Siapapun yang minta bantuan kepada Nabi, maka Nabi pun membantunya sebisanya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah kalau kita ditimpa kesedihan, bantu orang lain. An-nafa'al muta'addi, bantu orang lain, maka insya Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita. Kemudian lagi sedih. Ada hal-hal perkara yang kata para ulama, perkara yang materi yang mungkin bisa membantu kita untuk bahagia. Ya misalnya kita mungkin sedih, ya. Kalau makan bakso hilang kesedihan, ya makan bakso aja, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Lagi enggak enak badan, lagi enggak enak hati, pengen mana? Pengen lihat hijau-hijau, udah pergi hijau-hijau, lihat, enggak ada masalah. Jangan kunci pintu, matikan lampu, tambah sedih. Ya, ini di antara hal. Kemudian saya kalau ketemu si fulan, saya selalu bahagia, dia orangnya lucu. Ya udah pergi ke orang tersebut, ketemu ngobrol sama dia, ganti suasana. Nah, apa kita lakukan untuk menghilangkan apa? Kesedihan. Ya, senang dengan warna tertentu. Kalau warna hijau indah, hati menjadi tentram. Ada ibu-ibu senang dilihat warna ungu. Ya, lihat sudah lakukan, tidak ada masalah. Ini termasuk perkara-perkara yang bisa menambah, ya, menghilangkan kesedihan. Kemudian hindari hal-hal yang bisa mendatangkan kesedihan bertambah. Contoh nonton berita, sukanya nonton berita kriminal. Tambah sedih nggak? Tambah sedih. Aduh, sedih. Berita tentang selingkuh, semakin sedih, ketakutan. Waduh, sudah gini suami saya selingkuh. Ketakutan luar biasa. Pelakor, apa namanya? Pelakor tadi? Pelari? Apa? Oh, perebut laki orang. Saya kira pelari laki orang. Perebut berita-berita seperti itu, akhirnya bikin gelisah, bikin sedih. Ketemu orang yang mulutnya kotor, jangan ketemu dia. Ketemu majelis-majelis ghibah, jangan. Ini bikin kesedihan semuanya. Ganti suasana, ya. Ganti suasana. Kalau punya grup ternyata isinya berita-berita nggak enak, left, tinggalkan grup. Cari grup yang lain yang bisa mendatangkan apa? Kebahagiaan. Tidak ada masalah, itu juga di antara hal yang bisa mengurangi kesedihan. Kemudian yang terakhir, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terkena musibah, usahakan musibah tersebut kita ringankan dengan beberapa perkara, di antaranya ya
ingat musibah yang lebih berat daripada yang kita alami, ya. Kalau kita terkena musibah, misalnya ada seorang tangannya terluka, kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah. Kenapa? Dia memuji Allah, alhamdulillah, bukan di lisanku. Coba kalau ludahku yang luka, bukan di mulutku, bukan di wajahku, seperti itu. Ya, ada seorang salaf yang kemudian kakinya luka, maka dijenguk oleh seorang, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, yang membiarkan dirimu masih lebih banyak daripada yang hilang. Yang hilang satu kaki, badan masih lengkap, mata masih bisa melihat, ya. Kemudian badan masih ada, ya. Masih banyak musibah yang lebih berat daripada yang kita alami. Maka dengan begitu kita menjadi lebih ringan. Seorang misalnya, maka ada seorang wanita pernah, dia lagi sedih, dikasih kertas. 2. Satu, kamu catat tentang apa yang diambil oleh Allah. 1, kamu catat tentang apa yang Allah berikan padamu. Coba, misalnya seorang kecurian, taruhlah mobilnya dicuri sama orang. Dia isi di catatan tersebut, mobil dicuri, nilai 400 juta. Terus dia catat yang Allah berikan sama dia banyak sekali. Istri, harganya berapa istri? Mahal istri. Anak-anak ini mahal, rumah, kemudian mobil yang lain masih ada, kesehatan. Ini kalau dikalkulasikan duit banyak sekali. Ya. Banyak. Makanya di antara hal yang buat kita untuk meringankan musibah kita ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada yang Allah ambil dari kita. Jauh lebih banyak. Antum suruh isi kertas, isi nikmat-nikmat Allah, antum tidak bakalan mampu. Terlalu banyak kenikmatan tersebut. Nikmat bisa masih mengaji, nikmat masih bisa ke masjid, nikmat masih bisa dengar pengajian, nikmat masih bisa baca Al-Quran, nikmat masih bisa sujud, nikmat masih bisa melihat berbagai keindahan. Diambil sebagian dari Allah, tidak apa-apa. Ya sudah, itu namanya kehidupan. Hal ini mengurangi beratnya musibah yang kita hadapi. Di antaranya melihat kepada orang-orang yang penderitanya lebih parah daripada dia. Ya, antum lihat, ya, kita ini masih penuh kenikmatan. Coba lihat di negara-negara lain, ya. Negara lain seperti di Suriah. Ada sampai orang mengatakan, saya, ya, berapa tahun lalu saya masih buka puasa sama keluarga saya, sama kakak, sama adik, sama ini. Sekarang yang satu di Afrika, yang satu di Asia, yang satu di mana, subhanallah, gara-gara perang. Semuanya tercerai-berai, ya. Oleh karenanya nikmat yang kita rasakan sangat luar biasa. Sekarang kita di Indonesia, masya Allah, mau dakwah di mana-mana masih bisa pengajian, ketemu tetangga juga masih bisa. Alhamdulillah masih banyak kenikmatan. Orang lain masih banyak ujiannya lebih berat. Maka betapapun kita terkena musibah, pasti ada orang lebih berat daripada kita. Seorang yang misalnya dia tidak punya kendaraan, hanya punya sepeda. Ya, lihat ke bawah, masih banyak orang yang tidak punya sepeda, masih jalan kaki. Lihat ke bawah lagi, masih ada orang tidak bisa jalan kaki, bahkan naik kursi roda, tidak bisa jalan. Ada yang tidak bisa kursi roda, terduduk di rumahnya, nggak bisa apa-apa. Masih ada orang yang seperti itu. Maka semakin kita lihat orang yang lebih parah daripada kita, maka insya Allah mengurangi penderitaan musibah yang kita hadapi. Kemudian kita selalu bertafaul, yaitu optimis, bahwasanya betapapun lama musibah yang kita alami, pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan keluar. Di balik kesulitan ada kemudahan. Namanya mendung tidak selalu mendung. Namanya musim panas tidak selalu musim panas. Akan datang musim apa? Dingin. Ya. Ya, tidak selalu musim kemarau. Musim kemarau semakin parah. Penghujungnya adalah musim apa? Penghujan. Kegelapan yang semakin gelap kegelapan menuju kepada terbitnya fajar. Jadi maksud saya, kita senantiasa optimis, ya. Namanya begitulah kehidupan. Nanti akhirnya kesedihan-kesedihan tersebut jadilah tinggal cerita. Dulu begini, ya. Dulu begini. Ya, bahwasanya musibah tersebut tidak akan selama-lamanya. Dan itulah tabiat daripada kehidupan, datang kesedihan, datang kesenangan. Taib, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan, ya. Bahwasanya tatkala kita dikasih musibah, kita bersabar. Sampai ada seorang penyair berkata, sungguhnya Allah menyiapkan istana di surga, yang istana tersebut isinya adalah kesedihan, isinya adalah kegelisahan, dipagari dengan penderitaan, yang bisa masuk hanya dengan membawa kunci kesabaran. Oleh karenanya seorang, ya, dunia ini tidak ada yang tidak diuji, ya, antum diuji, ustaz juga diuji, ujian berbeda-beda, ya. Ujian berbeda-beda. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Terkadang ada ujian yang sama dihadapi oleh dua orang, yang satu dengan tentram, yang satu penuh penderitaan, gelisah, menangis, yang satu dengan
tentram menghadapinya. Kenapa? Imannya berbeda. Imannya berbeda. Padahal ujiannya sama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.